Amin, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita bertemu kembali di tidak terasa sudah minggu kedua di bulan yang keempat ini. Sebentar kita juga akan merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini satu bukti bahwa kita tidak sia-sia mengiring Tuhan sebab Allah kita Allah yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ke 26. Dan pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang menyalibkan kedagingan. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang menyalibkan daging. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menyalibkan daging itu? Tentunya kita sebagai orang-orang percaya, menyalibkan daging ini ialah kita harus memberi satu kerelaan hati kita untuk kita mau menanggalkan setiap dosa-dosa kita, setiap kedagingan hidup kita yang selama ini mungkin sering kita lakukan, masih sering kita perbuat di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau demikian, saudara. Karena keinginan daging tadi dikatakan apa? Berlawanan dengan keinginan roh. Nah, kalau keinginan daging dan keinginan roh ini ada, khususnya keinginan daging ini, maka kita tidak layak dan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tadi kita sudah disebutkan apa saja yang menjadi keinginan-keinginan daging di dalam hidup saudara dan saya. Slide yang pertama kita lihat, menyalibkan daging. Kemudian selanjutnya, di dalam tadi Galatia 5 ayat 24 ini yang menjadi titik poin firman Tuhan pada pagi hari ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian slide selanjutnya. Di sini dikatakan, kemerdekaan secara roh itu karena anugerah melalui karya penebusan Kristus. Natur kedagingan adalah sifat asli saudara dan saya ini telah disalibkan. Karena apa? Bersama Kristus dalam Galatia 2 ayat 20. Kemudian kelahiran baru akan menghasilkan buah roh.
yaitu berupa apa? Berupa apa? Berupa kasih, sukacita, dan apa lagi? Damai sejahtera, dan apa lagi? Banyak hal. Di dalam Galatia 5 ayat 22 ini tentang buah roh. Tuhan mau supaya saudara dan saya ini hidup dalam pertobatan yang sejati, atau dengan kata lain harus menyalipkan akan kedagingan kita. Sebab di dalam penyalipan kedagingan itu ada sebuah proses tentunya yang apa? Membutuhkan tindakan aktif kita sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya, terus bagaimana langkah-langkah sebagai orang-orang percaya dalam menyalipkan kedagingan itu? Nah, di sini kita mau belajar. Saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan tentunya mengerti kalau Kristus yang sudah berkarya di dalam hidup saudara, dikatakan tadi itu adalah anugerah. Karena kita menyadari, karena kita ini orang yang berdosa, karena keberdosaan kita lah. Tetapi oleh karena Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, menebus ganti saudara dan saya. Membuat kita seharusnya sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa itu. Dan dosa itu tidak lagi memerintah di dalam hidup saudara. Kita boleh mengenakan manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang lama berlalu, dan yang baru sudah datang. Amin. Nah, dan saya menyambut saudara-saudara kita yang nanti tanggal 15 akan dibaptis. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Sudah memiliki iman yang teguh, yang kuat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengenakan hidup yang baru. Yang lama berlalu dan kita mau tinggalkan. Dan Tuhan inginkan supaya kita apa? Menyalipkan kedagingan kita. Dan saya percaya di sini kita yang sudah mengiring Tuhan ini bertahun-tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, berbeda-beda. Namun saya yakin dan percaya. Melalui pertumbuhan iman kita, semakin hari seharusnya kedagingan kita ini semakin dikikis dan semakin dikikis. Dan kita akan menjadi seperti Kristus yang menjadi gambaran hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimanakah langkah-langkah orang percaya dalam menyalipkan kedagingan itu. Yang pertama, saudara, slide selanjutnya dikatakan, yang pertama, tidak lagi hidup menurut apa? Menurut kedagingan. Sebab perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, persetuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Saudara, responi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab ketika kita masih hidup di dalam kedagingan kita, apa yang menjadi bagian kita? Kita tidak mendapatkan bagian kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Mengerikan, saudara. Kalau saudara sudah mengiring Tuhan, dari mungkin sejak lahir sampai saudara ada seperti saat ini, seharusnya saudara, daftar perbuatan-perbuatan daging yang masih ada itu seharusnya dikikis. Siapa di sini yang suka masih marah?
suka berselisih, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kecewa, atau seringkali mementingkan diri kita sendiri. Masih adakah di antara kita sebagai anak-anak Tuhan? Halo? Masih. Nah, itu sebabnya Tuhan mau pagi hari ini kita harus mau menyalibkan dengan sungguh-sungguh. Karena kita sudah disediakan mahkota kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Senggol kanan kirimu. Aku mau menyalibkan daging saya. Tentunya yang suami istri tahu kebiasaan-kebiasaan di rumah suami dan istrinya apa? Apal. Nah, ya. Satu hal yang pertama ini, bagaimana kita boleh menyalibkan ini? Kita harus tidak lagi hidup menurut kedagingan. Ada satu kesaksian yang luar biasa, ini satu kisah nyata. Ada seorang anak muda yang namanya Andre. Saya pernah bersama dengan rombongan di Cirebon ini ke Solo, ke gerejanya Pak Obaja Setiawan, gereja GBI Keluarga Allah. Waduh, gerejanya luar biasa, saudara. Berkembang luar biasa, karena apa? Kelompok selnya. Ada jemaatnya yang namanya Andre ini, seorang pemuda. Dia salah pergaulan. Hari lepas hari hidupnya itu ada di dalam daftar yang namanya hidup dalam kedagingan ini. Salah satunya apa? Mabuk. Awalnya itu mabuk, saudara, minum-minuman kecil gitu karena komunitas anak-anak muda. Jadi akhirnya berlanjut, bukan saja mabuk, akhirnya apa? Narkoba. Hari lepas hari, semakin hari, waduh luar biasa. Sampai anak ini tidak ketulungan. Dan kedua orang tuanya sudah pasrah. Namun si Andre ini terus dalam penderitaan yang luar biasa, semakin berat yang mereka alami. Apalagi kalau sudah sako, waduh, barang-barang di rumah itu ludes hanya karena ingin membeli narkoba itu karena kecanduannya. Orang tuanya sudah pasrah. Tapi suatu ketika, saudara, si anak ini ketika dia ada di kamar, karena dia anak Tuhan, tentunya di kamar itu ada sebuah Alkitab yang masih tersimpan dengan rapi. Dan dia menemukan sesuai ayat yang pada pagi hari ini kita sudah baca tadi. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-12 yang ke-24 tadi sudah dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Melalui firman Tuhan ini dia sadar dan dia ingin mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidupnya. Dan puji nama Tuhan, hari lepas hari Tuhan menyatakan perubahan yang luar biasa. Dia ingat akan firman Tuhan ini untuk dia mau menyalibkan kedagingan mereka atas hawa nafsunya, atas kemabukannya, atas narkoba yang sudah mereka alami. Dan puji Tuhan, saudara, si Andre ini tidak mengalami yang namanya direhabilitasi. Karena apa? Dia sadar apa yang selama ini mereka lakukan. Dan benar, saudara, mereka akhirnya tinggalkan dan Tuhan ubahkan sedemikian rupa. Dan si Andre ini dipakai Tuhan untuk mereka bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa di sana. Dan kelompok sel yang ada di sana semakin berkembang dan bertumbuh luar biasa. Jemaatnya ribuan, saudara. Pengalaman yang mereka alami ini membuat mereka bisa bersaksi di mana-mana. Itu sebabnya, slide selanjutnya, kekristenan itu ada kehidupan yang diubahkan menjadi manusia baru.
Paulus dalam konteks ini juga menyadari perilaku ajaran sesat dan kelompok Yahudi yang membanggakan aktivitas keagamaannya tanpa disertai dengan pembaruan hidup. Kristen tanpa pertobatan atau Kristen KTP yang kita kenal hari-hari ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan, aku tidak tahu atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir dalam kerajaan Allah. Nah, ini tidak akan mendapat bagian, saudara. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus dengan sungguh-sungguh memberi kerelaan hati. Kalau saudara ingin mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidup saudara, saat ini yang masih ada sifat-sifat kedagingan kita, kita harus mau menyalibkan. Amin. Kita harus menyalibkan. Kita tidak mau lagi hidup menurut kedagingan itu. Mau kita hidup di neraka? Tentunya seperti kucing mau. Kita tidak mau ya saudara. Itu sebabnya mari kita perbaharui karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau masih datang sama Tuhan dan minta Roh Kudus-Nya menjamah hati kita dan mengubahkan kita. Seperti Andre tadi. Mereka mau hidupnya diubahkan karena dia ingin mengalami kebangkitan Kristus. Nah, kebetulan di sini juga ada Andre. Andre mau mengalami kebangkitan Kristus? Amin, puji Tuhan. Yang kedua, slide selanjutnya. Bagaimana langkah selanjutnya untuk kita dapat menyalibkan kedagingan kita? Tentunya kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh. Puji nama Tuhan. Di dalam Galatia 5, ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Slide selanjutnya. Paulus juga menegaskan bahwa orang percaya itu harus hidup dalam pimpinan Roh. Nah, hidup dipimpin Roh ini merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk menaklukkan sifat kedagingan. Pilihan atas hal-hal tersebut ada di dalam kita, saudara. Apakah kita mau hidup menurut kehendak daging atau hidup dipimpin oleh Roh? Ini satu pilihan, saudara. Mau tidak mau. Tapi yang jelas, ketika kita mau melangkah dan memutuskan untuk menyalibkan kedagingan kita, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Hanya Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri yang memampukan saudara dan saya untuk bertindak. Dan Roh Kudus ini yang mengoreksi, yang memimpin, yang menuntun kita untuk kita diarahkan kepada kehendak yang benar di hadapan Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Roh ini harus kita miliki dan kita rindukan setiap hari, saudara. Kita tim penggembalaan dan juga jemaat-jemaat yang lainnya yang setiap pagi datang di tempat ini berdoa bersama-sama dengan kami. Selalu setiap pagi berdoa supaya hari ini Tuhan pimpin saya dalam pimpinan kuat kuasa Roh-Mu. Karena apa? Di depan kita ini banyak tantangan dan rintangan, saudara. Tidak mudah untuk kita bisa melangkah. Tetapi kalau roh kita, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, saya yakin kalau kita ingin melakukan tindakan sesuatu apapun, kita itu rasanya tidak ada damai dan sejahtera. Nah, kalau tidak ada damai sejahtera, maka kita bisa melangkah maju dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa mengalahkan tantangan itu, godaan itu, kedagingan itu.
Roh Kudus itu berperan aktif dalam hidup saudara dan saya, saudara. Tanpa Roh Kudus, apa jadinya hidup kita? Pernahkah saudara setiap hari meminta supaya hidup saudara dipimpin Roh? Harus selalu, saudara. Ini yang Tuhan mau. Agar langkah hidup kita ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Saya sadar, saudara, ketika saya dulu masih muda dan sekarang pun juga masih muda. Nah, biasa kalau anak STM itu jago-jago semua. Nggak ada yang cewek, jarang. Ada cewek teman saya itu di jurusan bangunan cuma satu. Nah, namanya Irma. Di STM itu laki-laki semua. Teman-teman saya itu banyak, kalau di sekolah itu kalau udah ngumpul, itu ngerokok sudah biasa. Kalau enggak, yaitu gulet sama sekolah lain. Nah, pada waktu itu saya punya teman yang namanya Agus itu ya. Nah, di situ teman-teman saya itu pada ngumpul. Pas kebetulan saya itu enggak ada di situ, saudara. Biasanya ada. Ada sekolah lain ingin ngelawan main bola, taruhan. Kita sudah ngumpulin duit, nggak taunya di sana nggak berani. Wah, akhirnya gulet, saudara. Sampai akhirnya di penjara 2 minggu. Nah, kalau saya secara pribadi ikut-ikutan sama dia dan saya tidak hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, maka perilaku saya juga akan ikut sama dia. Saya dulu juga diwanti-wanti bapak saya. Kamu boleh bergaul sama siapa saja, namun satu hal, cari yang baiknya, yang buruknya jangan diikutin. Benar, saudara, saya lakukan dengan setia. Apalagi kalau di kampung itu ya, biasa anak-anak kalau udah ngumpul itu, ada mangga tetangga yang waduh hijau, yang gede-gede gitu, waduh disikat, iya Pak Eko ya. Disikat, dipelinteng, kalau enggak sini apa, diketapel. Nah, macam-macam. Dan ada juga dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau malam-malam sudah kumpul gitu, melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan suatu ketika ada tetangga saya, teman-teman biasa ngumpul gitu, melakukan yang enggak benar, saudara. Suka ngintip kamarnya orang lain. Dan orangnya tahu, akhirnya anak ini mau dibacok, saudara. Karena apa? Perbuatannya yang tidak senonoh. Nah, pada waktu itu kalau saya ikut mereka, tidak hidup di dalam pimpinan Roh, apa yang terjadi, saudara? Memalukan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak memberikan teladan yang baik. Itu sebabnya penting sekali hidup saudara dan saya ini dipimpin oleh Roh. Supaya setiap langkah kita ini benar-benar tunduk dan taat kepadanya. Kalau hal ini kita lakukan, saya yakin dan saya percaya, kita dapat menyalikan kedagingan kita dari hari lepas hari. Amin. Kemudian slide selanjutnya, slide yang terakhir. Nah, kalau udah slide yang terakhir itu seneng ya, saudara. Waduh, plong. Plong. Yang ketiga, hidup menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tentunya firman Tuhan ayat ini nempel di hati saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Slide selanjutnya. Jadi setiap perjuangan selalu ada indikator keberhasilannya. Dalam konteks hidup menyalibkan kedagingan juga ada indikator keberhasilannya, yaitu apa? Menghasilkan buah.
Apakah kita di sini sebagai anak-anak Tuhan sudah hidup di dalam menghasilkan buah roh? Amin. Yang pertama tadi dikatakan apa? Buah roh itu apakah kasih itu ada dalam hidup saudara dan saya? Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin di sini enggak ada, di sana banyak. Bilangnya kasih terkadang banyak anak-anak Tuhan bilang, katanya orang Kristen, mana kasihnya? Sering dengar gitu enggak? Sering ya? Nah, kalau hal itu terjadi, pasti kita malu. Sebagai anak Tuhan, kasihnya mana lu? Kasihnya jalan-jalan. Bukan hanya kasih, dikatakan apa? Sukacita. Apakah kita juga memiliki sukacita bersama dengan Tuhan? Apakah sukacita Tuhan juga ada menyertai saudara dan saya? Yang benar. Yang benar. Seharusnya demikian saudara. Tapi ketika kita diperhadapkan satu tantangan atau masalah hidup, yang ada apa? Merengut. Yang ada adalah cemberut, sedih hati. Apa maning? Om, masa bisa sih saya menghadapi kayak gini terus saya harus bersuka cita, Om? Ini realita kehidupan saudara. Kalau kita ingin menyelipkan kedagingan kita, salah satunya bagaimana kita caranya? Harus kita menghasilkan buah. Buah di dalam Tuhan. Sehingga benar-benar kasih dan sukacita terlebih damai dan sejahtera di dalam hidup saudara ini harus kita alami saudara. Bukan saja kita bisa ngomong damai sejahtera di bumi dan di surga. Tapi harus kita wujudkan dalam hidup kita saudara. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak luput dari masalah saudara. Namun alangkah bahagianya kalau masalah itu tetap membuat kita itu ada damai dan sejahtera. Karena apa? Kita lakukan bukan dengan kekuatan sendiri itu saudara. Karena ada Roh Kudus yang tinggal. Yang menyertai saudara dan saya. Hidup menghasilkan buah. Bukan saja damai sejahtera tadi apa? Kesabaran. Nah kesabaran ini pun juga Tuhan mau atas hidup saudara dan saya. Jangan seringkali buru-buru. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik saudara. Tapi kebanyakan sebagai anak-anak Tuhan terkadang, oh Tuhan, kenapa kok terus begini terus Tuhan? Tidak sabar, inginnya instan kayak Indomie pinter sekali. Pengennya instan, tidak memiliki kesabaran di dalam hidupnya. Ini Tuhan mau saudara, harus membutuhkan kesabaran. Dalam kesabaran banyak hal kalau kita mau bersaksi bersama dengan Tuhan. Dulu ketika saya baru pertama kali menikah dengan mantan pacar saya yang ada di belakang itu. Pengennya setelah nikah pengen punya rumah. Satu-satunya pergumulan saya itu habis nikah pokoknya pengen punya rumah. Tapi kita perlu dibutuhkan kesabaran saudara. Waktu itu saya dipermalukan oleh iblis. Karena apa? Ya itu enggak sabar saudara. Saya dulu bergumul sama Tuhan. Tuhan saya berdoa. Minta Tuhan rumah yang tipenya 45 Tuhan. Enggak RSSS yang kesana sempit, kesini sempit. Dan ada di belakang Pak Pur itu luasnya 80. Waktu itu cuma harganya 8 juta, saudara. Cuma 8 juta. Saya enggak punya duitnya cuma sedikit. Saya berusaha pinjam orang. Pinjamnya juga enggak banyak-banyak, saudara. Cuma 5 juta pada waktu itu.
Tapi yang saya harapkan, yang saya banggakan, pokoknya orang ini bisa bantu saya. Tapi nyatanya nggak bisa diharapkan, saudara. Akhirnya kecewa. Karena apa? Kurang sabar. Tapi puji Tuhan, saya tidak menyimpan kekecewaan, saya tidak menyimpan sakit hati. Saya datang sama Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan. Apa hasilnya, saudara? Ketika saya bertelut di bawah kaki Tuhan, dalam kesabaran itu, saya berdoa dan saya berdoa. Benar, saudara. Ketika saya sore-sore, biasa kalau saya sore itu senang olahraga sepedahan. Waktu di Lubunta itu masih sepi. Masih katanya buang jin, nggak tahu buang jinnya jin yang mana, nggak tahu. Nah, itu Pak Cengti tahu itu. Pak Cengti kalau ke rumah saya, kalau Bunta nggak berani sendiri. Pasti bawa temen. Karena takut ada jinnya katanya di sana. Jadi kalau ke sana rame-rame, tapi puji Tuhan, jinnya sudah dikalahkan, sudah ada di kaki Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, akhirnya saya jalan-jalan di situ dan saya temukan rumah yang ada nomor HP-nya tapi udah kusam. Tak catat sama saya, tak sobek-sobek supaya rumah ini biar nggak ada yang beli gitu. Benar, saudara. Dan puji Tuhan, itu rumah DP-nya cuma 100.000, saudara. 100.000 itu 6 bulan karena saya pinjam ke bank, kebetulan di Danamon baru itu ada pinjaman buat karyawan. Saya pinjam cuma 10 juta. Dan puji Tuhan, saya juga nggak nyicil, nggak apa, karena apa? Cicilannya dibayarin sama Danamon. Dan puji Tuhan, akhirnya benar, saudara. Melalui kesabaran itu, rumah yang di Lobunta ini dikasih sama Tuhan sungguh luar biasa. Nah, itu sebabnya kita perlu, saudara, hidup dalam kesabaran, hidup dalam menghasilkan buah roh, itu diantaranya kesabaran dan kemurahan. Kemurahan hidup itu pun juga harus kita lakukan, saudara. Kalau saudara ada sebelah kanan kirinya yang mengalami atau membutuhkan dengan sangat, ya selain kita berdoa, ya mungkin saudara mampu dan bisa, kita harus berkemurahan satu dengan yang lainnya. Dikatakan visi kita adalah menjadi penjaga saudara. Nah, menjadi penjaga saudara itu ya harus siap siaga, saudara. Mau tidak mau, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Itu sebabnya kemurahan hati itu harus menyertai setiap kehidupan kita. Demikian juga dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada dalam hidup kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk terus menyalipkan kedagingan kita di hadapan Tuhan. Melalui sikap kita pagi hari ini, bagaimana cara menyalipkan kedagingan kita tadi dengan apa? Tidak menuruti keinginan daging. Terus apa lagi? Halo? Dipimpin oleh roh, terus apa lagi? Harus menghasilkan buah roh. Nah, itu yang pagi hari ini boleh kita terima, supaya melalui firman Tuhan ini, kita boleh mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sekiranya ada hati, pikiran, perbuatan, perkataan, dan kedagingan kami yang masih muncul, yang masih ada, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar malam pagi hari ini, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami mau menyalipkan kedagingan kami. Ada kerelaan hati kami Tuhan, untuk kami mau bertindak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Kami mau mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat-umat pemenang di hadapan-Mu. Umat-umat yang Tuhan pakai di dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami boleh mempermuliakan Engkau. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini.
dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan mengalir dan tercurah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.